Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam semangat untuk kita semua pada pagi hari ini. Pada hari ini kita kembali bertemu ya dalam pertemuan yang keempat ya. Hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita akan kembali membahas mengenai eh, permasalahan tentang perubahan pola pikir atau mindset seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Oke, baik. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan ya beberapa temuan-temuan ya kita di lapangan atau paling tidak pendapat-pendapat orang yang tidak berminat atau tidak mau menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Paling tidak ada 5 yang kita temukan, ya, 5 alasan mengenai mengapa orang tidak ingin menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Nah, ini akan coba kita bahas apa saja kelima alasan itu, ditambah lagi dengan nanti ada mitos, ya, mitos yang salah di dalam eh, apa namanya kewirausahaan atau untuk menjadi seorang wirausahawan. Dan nanti akan kita bahas mengenai bahwa modal uang adalah bukan satu-satunya modal yang sangat berperan di dalam menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada 5 alasan kenapa ya orang tidak mau menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Dan 5 alasan ini pada dasarnya adalah alasan-alasan yang dibuat-buat saja, ya, karena memang ketidakinginan yang tinggi sebenarnya, jadi dibuat-buatlah bermacam alasan. Ya, apa saja 5 alasan tersebut? Ya, yang pertama adalah eh, kita tahu bahwa menjadi seorang entrepreneur itu memang harus kita akui tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan dan perjuangan yang harus kita selesaikan. Ya, tapi kalau mau kita ibaratkan misalkan sebuah buah durian, ya, Anda pasti tahu buah durian. Nah, buah durian ini secara visual kita lihat bahwa ini adalah buah yang bentuknya ini bisa menyakiti ya, berbahaya. Dia ada duri di luarnya, gitu. Bahkan kalau kita mau memegang, mengangkat, kita mesti hati-hati, tidak boleh sembarangan karena bisa menyucuk atau menusuk gitu. Bahkan kalau dia jatuh dari tangan kita, itu bisa menimpa kaki, itu luar biasa sakitnya, kan? Nah, itu tampak visualnya. Nah, untuk bisa menikmati buah durian juga ini butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Tidak mudah untuk membuka buah durian. Ya, saya penggila durian. Ya, sangat suka dengan durian. Nah, ketika saya punya buah durian, saya nggak bisa langsung makannya. Saya langsung harus buka terlebih dahulu dan membukanya itu juga tidak mudah. Nggak bisa pakai tangan kosong. Dia mesti ada alat seperti pisau, golok, dan lain sebagainya. Kan? Nah, perjuangan kita membuka buah durian itu sulit memang. Tapi ketika dia sudah terbuka, kemudian nampak buahnya dengan daging yang kuning, kemudian bau yang harum yang sangat lezat menurut para penyuka ya buah durian. Nah, ketika kita makan luar biasa nikmatnya buah durian itu. Begitu ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa menjadi seorang entrepreneur itu juga demikian. Bahwa memang di awal, kemudian kalau kita mau berpikir-pikir, itu memang tantangannya berat.
kelihatannya memang ya ini agak sulit, ini sulit gitu kan. Nah, tetapi ketika kita sudah berjuang, kita terima tantangan itu, kemudian kita mendapatkan hasilnya ya dari apa yang kita usahakan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, ini akan menjadi luar biasa nikmatnya hasil itu. Ya, tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak semua orang berpikiran sama seperti itu. Tidak semua orang. Ya, jadi ini akan kita ungkapkan. Apa saja 5 alasan itu? Yang pertama adalah orang yang tidak mau menjadi seorang wirausahawan itu selalu mengatakan bahwa dia tidak punya pengalaman. Ini alasan pertama. Selalu dikatakan bahwa saya nggak punya pengalaman untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Nah, ini sebenarnya baru katanya itu. Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang punya pengalaman itu otomatis bisa menjadi seorang wirausahawan? Belum tentu juga. Ya. Jadi pengalaman pertanyaannya misalkan bagaimana kita bisa punya pengalaman kalau kita tidak mau memulai? Pengalaman itu akan muncul ketika memang banyak hal yang sudah kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita punya daftar pengalaman sudah ini, sudah pernah ini, sudah melakukan ini. Nah, bagi pemula ini bukan jadi satu alasan sebenarnya bahwa kita tidak punya pengalaman. Malah sebenarnya kita harus membuat pengalaman itu. Memulai dan kemudian terciptalah pengalaman. Nah, ya, bagaimana kita bisa punya pengalaman kalau kita tidak pernah mencoba? Ya, maka coba terlebih dahulu, ya, baru kita punya pengalaman. Nah, semakin jauh kita mencoba, maka semakin banyak informasi yang kita ketahui. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menguasai bisnis dan apa saja yang terkait dengan menjadi seorang wirausahawan itu. Ya, jadi alasan yang pertama adalah tidak mempunyai pengalaman. Ini sebenarnya bisa kita patahkan. Kalau Anda juga pada hari ini berpikiran bahwa saya tidak mau menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan, karena alasan yang pertama ini, yaitu alasan bahwa saya tidak punya pengalaman, maka saya patahkan atau kita patahkan pada hari ini bahwa itu juga tidak benar. Anda harus mencoba untuk membuat pengalaman. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua adalah tidak mempunyai modal. Tidak mempunyai modal. Ini alasan yang luar biasa sering kita dengar dari orang-orang yang tidak mau atau tidak berminat menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena identik modal dalam pikirannya adalah uang. Pasti seperti itu. Bahkan Anda yang pada hari ini mendengarkan saya, Anda berpikir bahwa iya, payah menjadi seorang entrepreneur itu. Payah itu menjadi seorang wirausahawan. Harus ada modal. Modal nggak punya duit. Nah, uang itulah yang menjadi fokus utama, bahwa modal itu hanya selalu merujuk kepada uang. Nah, padahal sebenarnya modal itu banyak sekali jenisnya, ya, banyak ragamnya. Memang modal uang itu ya adalah salah satu modal yang penting, tetapi dia bukan satu-satunya. Ya, hanya salah satu dari sekian banyak modal yang perlu kita persiapkan. Dia hanyalah salah satu modal, ya, salah satu modal yang harus kita persiapkan, ya, tapi bukan satu-satunya. Nah, jadi tidak hanya diperlukan modal uang saja untuk memulai sebuah usaha, ya. Banyak jenis-jenisnya. Salah satunya apa saja jenis modal-modal dalam memulai satu usaha itu, ya. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama, ya, ini turunan tadi yang pertama alasan, ya, alasan tidak punya pengalaman. Yang kedua alasan tidak punya modal.
Nah, kita mau bahas turunan alasan tidak punya modal itu sekarang kita turunkan. Apa saja modal-modal untuk membangun atau membuat sebuah usaha? Nah, itu mau kita bahas, ya. Modal di dalam satu usaha itu tidak hanya uang, saya katakan tadi. Tidak hanya uang, ya. Modal dalam satu usaha bisa yang pertama dalam bentuk pengalaman. Ya. Bisa dalam bentuk pengalaman. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak pernah keluar rumah sebenarnya. Ya. Mohon dimatikan mic-nya Wahyudi, ya. Mohon dimatikan mic-nya, kemudian Anda mohon munculkan video Anda. Ya, saya tidak mau berbicara hanya dengan nama, ya. Silakan on-kan kameranya. Oke, baik. Rizky Wahyudi, tolong matikan mic Anda. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Saya katakan tadi adalah selain uang, modal dalam membangun sebuah usaha, yang pertama adalah pengalaman. Nah, pengalaman kita. Lalu kalau ditanya, ya, adakah orang yang nggak punya pengalaman? Kalaulah ada, katanya, ada orang yang nggak punya pengalaman, berarti kita simpulkan dia nggak pernah keluar rumah. Kalau sempat dia tidak punya pengalaman, ya kan? Artinya dia mendekam dari mulai lahir sampai dia mati, dia mendekam di rumahnya, nggak pernah keluar. Nah, itu kalau dia mengatakan saya nggak punya pengalaman. Kemudian knowledge atau ilmu pengetahuan, ini juga modal penting di dalam suatu usaha selain uang. Ya, knowledge atau pengetahuan ini. Lalu pertanyaannya, kalau nggak ada, kesimpulannya berarti dia nggak tamat sekolah. Kalau pengetahuan tidak ada. Ya, masa pengetahuan menghitung saja tidak tahu, membaca tidak tahu, berarti dia nggak lulus sekolah. Kalau dikatakan dia tidak memiliki pengetahuan. Kemudian yang ketiga, modal yang ketiga adalah skill atau kemampuan. Ya. Tanpa uang pun, kalau kita punya skill atau keahlian, skill atau keahlian itu sama dengan kebiasaan tambah pengetahuan. Itu skill. Kebiasaan tambah pengetahuan. Nah, ini ya, saya katakan ada orang yang membangun usaha tanpa modal uang, tapi dengan kemampuannya atau skillnya dia bisa membuka satu usaha. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, keberanian. Ya, ada pun uang, tapi nggak ada keberanian, usaha itu tak jalan. Tak ada usaha itu. Banyak pun uang yang diberikan kepada dia untuk membangun satu usaha, tapi keberaniannya tidak ada, sama dengan nol. Karena keberanian adalah satu modal yang sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan. Ya, bila orang ingin berbisnis, ya, keberanian itu jangan samakan dengan nekat, ya, beda. Nekat sama berani itu beda. Kalau berani dia punya hitungan dan ukuran. Semua ada pertimbangannya, itu berani. Tapi kalau nekat, ini nggak ada pertimbangan, nggak ada ukuran. Ya, itu nekat, beda. Jangan samakan nekat dengan berani. Nekat pun untuk berbisnis itu juga tidak tepat, ya. Nah, apa keberanian itu? Keberanian itu adalah kemampuan kita dalam mengatasi, ya, kemampuan untuk mengatasi rasa takut. Kita udah bahas apa saja ketakutan seorang wirausahawan atau entrepreneur pada minggu yang lalu.
Nah, jadi keberanian itu penting juga dimiliki, ya. Paling tidak dia pernah mengatakan dalam dirinya bahwa saya berani berbisnis. Saya nggak takut kalau berbisnis. Ya. Nah, itu sudah jadi modal yang penting bagi dia, ya. Selain dia memiliki modal uang. Kemudian ada juga modal konsep bisnis. Dia memang tidak punya dana, tidak punya capital atau uang untuk membangun suatu usaha, tapi dia punya konsep bisnis. Ini juga bisa jadi modal yang menjadi usaha itu terjadi. Ya, artinya apa? Dia punya kerjasama atau dia memiliki kemampuan untuk mengkonsep, kemudian dia menggandeng seorang investor untuk membangun satu usaha, ya. Dengan memadukan keduanya, konsepnya dari kita, modal uangnya dari orang lain. Ini jadi banyak yang seperti itu, ya. Ya, banyak seperti itu karena ada orang yang memiliki uang, modal uang dia ada, tapi dia tidak mampu untuk mengkonsep. Dia bukan seorang konseptor. Begitu, ya. Tapi ada orang yang mampu mengkonsep, konseptor dia, tapi dia tidak memiliki uang. Ya, penggabungan keduanya ini akan menjadi luar biasa, akan bisa menciptakan satu usaha yang besar kalau digabungkan. Maka konsep bisnis, ya, itu juga sangat penting. Nah, kalau tidak ada konsep bisnis itu, artinya kita tidak memiliki konsep bisnis, ini bisa dipelajari. Ya, karena bisnis itu sendiri adalah sebuah ilmu. Jadi dia bisa dipelajari. Tinggal kita mempelajari, memperdalam, maka kita akan menemukan sebuah konsep bisnis. Kemudian modal yang keenam, yaitu networking. Networking itu adalah jaringan relasi. Jaringan relasi, ya. Kalau dikatakan bahwa kita tidak memiliki networking atau jaringan relasi, ini berarti bisa kita kesimpulkan bahwa dia itu tidak punya kawan. Dia punya keluarga mungkin, tapi dia nggak dekat sama keluarganya. Dia orangnya penyendiri, ya. Tapi sesendiri-sendirinya orang pasti dia punya kawan, begitu, ya. Pasti punya kawan. Artinya bahwa kita semua ini sebenarnya memiliki networking atau jaringan relasi. Katakanlah kalau dunia luar kawannya sedikit, tapi dia punya keluarga, ya, jaringan keluarga yang banyak, yang besar. Nah, ini juga bisa menjadi modal, ya. Nah, banyak seperti itu, ya, dengan menggunakan apa? Dengan perpaduan misalkan kemampuan kita, misalkan kita mampu untuk mendesain satu logo, atau kita punya kemampuan untuk jaringan komputer, memperbaiki komputer, laptop dan sebagainya. Kita nggak punya modal, tapi dengan kemampuan jaringan relasi, kita kabarkan kepada relasi kita bahwa pada hari ini saya sudah membuka satu usaha, yaitu saya buka servis komputer, laptop, handphone, ya. Jadi tolong kepada saudara-saudara, pada kawan-kawan, sahabat semua yang ingin memperbaiki laptop, komputer, kemudian handphone, nah bisalah datang atau hubungi saya atau datang ke tempat saya. Nah, ini networking, dia nggak perlu modal untuk itu, kan? Dia nggak perlu modal. Kalau sudah ada orang yang datang, baru dia membutuhkan modal. Nah, bisa aja nanti kerjasama, misalkan ini aku lagi nggak punya uang ini, tapi ini masalah laptopnya ini 1, 2, 3 disampaikan, ini ada yang harus dibeli. Nah, kalau apa kau beli aja lah, ya, nanti biar kita perbaiki. Nanti masalah jasanya nanti bisalah kita bicarakan. Nah, dia nggak ngeluarkan duit, ya. Kemudian yang ketujuh, ada modal yang ketujuh, itu ada spiritual support, ya, atau yang disebut dengan gairah dan semangat. Nah, ini tadi ada keberanian,
Keberanian itu ini harus didampingi oleh gairah atau semangat. Semakin bersemangat orang untuk berusaha, ini akan semakin memudahkan dia untuk memajukan usahanya. Ya, orang yang nggak punya semangat, inilah nggak ada spiritnya. Ini akan bahaya. Apapun tidak bisa dikerjakan kalau orang nggak punya semangat. Ya, dilaksanakan. Tapi kalau yang namanya sukses itu jauh lah. Kalau dia nggak punya semangat. Jadi semua orang itu harus memiliki semangat. Ya. Nah, semangat diri kita pastilah ada. Kalaupun tidak ada, mari kita bangkitkan semangat kita. Ya, banyak hal-hal atau faktor-faktor yang bisa membangkitkan semangat. Lihat orang tua, itu akan membangkitkan semangat Anda. Orang tua, kalau Anda sekarang lagi kos, orang tua di kampung, kenang-kenang orang tua, lihat perjuangan orang tua. Orang tuanya yang pada hari ini bekerja sebagai petani, ya, berkebun. Coba bayangkan dalam pikiran Anda, dalam ingatan Anda. Ya, sambungkan channel ke kampung Anda. Kira-kira orang tua Anda sedang mengerjakan apa? Tentunya Anda pernah melihat dia bekerja. Dia mencangkol, membajak sawah, bekerja, dipanas terik. Kalau hujan seperti ini dia kehujanan dan lain sebagainya. Ditambah lagi misalkan kalau dia bekerja, ada yang bekerja sebagai buruh upah, perjuangannya coba dilihat. Ya. Kemudian Anda dari keluarga yang dalam tanda kutip sederhana, bahkan di bawah sederhana. Nah, coba Anda ingat, tidak inginkah Anda melihat orang tua Anda itu menjadi bahagia karena keberhasilan Anda? Ya, ini bukan saja tentang sebuah menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Ini bicara tentang semangat. Semangat bekerja, semangat berusaha. Itu maksud saya. Coba dilihat mereka. Supaya apa? Supaya hilang rasa malas dalam diri Anda. Ya. Kalau Anda saat ini sekarang tinggal sama orang tua, coba Anda lihat ketika dia tidur. Bayangkan dia ketika tidur. Dan bayangkan ketika dia mati. Apa yang terjadi pada Anda? Kalau sekarang Anda tidak semangat dan menghilangkan rasa malas untuk tetap berusaha, ya. Jadi kalau pada hari ini Anda sekarang berada di rumah atau di kos, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan suatu usaha yang dapat membantu orang tua, saya sangat menyayangkan sekali kalau itu Anda lakukan. Padahal Anda mampu. Ya. Anda di Medan kos, orang tua di kampung, kemudian hanya berpangku tangan kepada kiriman orang tua, ya kan? Tidak berusaha untuk menambah, bahkan paling tidak untuk menstop. Bayangkan akan lebih luar biasa nikmatnya ketika Anda mengatakan kepada orang tua Anda, Pak, Mak, nggak usah lagi kirim uang untuk saya, untuk kuliah. Saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri untuk biaya kuliah saya. Luar biasa kalau itu. Ya, sangat luar biasa. Saya sedari SMA, sebelum saya tamat, saya camkan dalam diri saya, setelah saya tamat sekolah ini, stop semua subsidi dari orang tua untuk pendidikan. Sudah saatnya saya yang mencari uang untuk pendidikan saya. Itu saya katakan. Maka saya tidak pernah meminta kepada orang tua untuk pendidikan saya. Saya usahakan sendiri. Dan memang orang tua pun sudah kena mengajarkan kemandirian. Kalau mau kuliah, cari uang kalian sendiri. Tidak ada lagi subsidi dari orang tua. Sudah cukup. Ya, berjuang sendiri. Mungkin orang tua kalian nggak seperti itu. Tapi kalian yang pandai-pandai ya. Coba untuk menampatkan atau menggairahkan diri Anda, membuat Anda semangat, coba Anda lihat orang tua Anda sebagai penyemangat diri Anda. Saya selalu melihat orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya akan melihat istri dan anak saya, adik-adik saya, orang tua saya, untuk membuat semangat diri saya melakukan sesuatu. Oke, baik. Yang kedelapan adalah
kreativitas dan inovasi. Ya, ada modal kreativitas dan inovasi. Orangnya kreatif dan inovator. Ini juga bisa jadi modal untuk membangun satu usaha tanpa menjadikan uang sebagai satu-satunya modal. Kemudian baru yang kesembilan adalah aset atau uang. Ya, ini yang saya sebut tadi. Ada aset atau uang. Ternyata dia urutan ke-9 dari semua modal yang ada dalam membangun suatu usaha. Uang urutan ke-9. Dan apa urutan yang ke-10? Urutan yang ke-10 adalah keberuntungan atau lucky. Ya. Jangan hilangkan modal ini. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu tidak mungkin menjadi seorang pengusaha. Kadang-kadang kita melihat dari gayanya aja nggak yakin bahwa dia bisa sukses. Ya, dari jalannya aja letoy. Ya, kalau cakap nggak jelas. Kadang-kadang pikirnya pun nyeleneh. Tapi setelah beberapa tahun tidak bertemu, kita tahu dia menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha sukses. Apa yang berperan di sini? Salah satunya adalah keberuntungan. Ya, lucky man atau lucky girl. Orang yang beruntung, ya, dia sangat beruntung sehingga dia menjadi sukses. Itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mengatur semua, ya, sehingga kita menganggap orang yang tidak mungkin sukses, tapi Allah menjadikannya sukses. Baik, itu 10 modal, ya. Sekarang yang kita bahas masih dalam 5 alasan mengapa orang tidak mau menjadi seorang wirausahawan. Tadi yang pertama adalah tidak mempunyai pengalaman, yang kedua merasa tidak punya modal, dan yang ketiga adalah alasan orang tidak mau jadi seorang wirausahawan adalah dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan. Ini alasan yang sering juga disampaikan oleh orang yang tidak mau menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Dia mengatakan saya nggak punya keberanian. Nah, pertanyaannya, apa yang tidak berani? Takut gagal, gitu? Atau takut nggak punya penghasilan atau income? Nah, ini sebenarnya bisa kita siasati. Kalaulah muncul alasan itu dalam diri Anda bahwa tidak berani, takut nanti gagal, kemudian takut nanti nggak punya penghasilan kalau terjun ke dalam dunia usaha, ini bisa disiasati. Siasatnya bagaimana? Nah, Anda harus membagi, ya. Anda harus membagi, gitu. Mungkin saat ini Anda masih bekerja, tapi membuat satu usaha, menyambi, ya, sambilan, bisa juga seperti itu, ya. Atau mungkin hanya coba-coba dulu, atau dari hal yang kecil dulu, tanpa harus meninggalkan pekerjaan, itu pun bisa. Yang penting kita sudah memulai, itu hal yang penting harus kita perhatikan. Lalu yang keempat, alasannya adalah tidak ada yang menuntun Anda, katanya. Nggak ada yang ngajarin. Aku sebenarnya mau, tapi nggak ada yang menuntun. Oh, zaman sekarang sudah tidak bisa lagi itu menjadi alasan. Kenapa? Sekarang dunia sudah sangat memiliki teknologi tinggi, sudah sangat maju. Kita nggak punya kawan yang mau mengajari, YouTube bisa mengajari kita. Kita nggak kenal sama orang lain, tapi orang lain bisa mengajari kita melalui apa? Video-video YouTube yang ada. Kita bisa belajar dari situ. Kami juga banyak belajar dari situ. Ya, sesuatu hal yang nggak kami ketahui, ya coba lihat di YouTube. Ada, dan kita belajar di situ. Kemudian yang kelima, ini sebenarnya jawaban dari semuanya ini. Apa kata mereka? Alasannya yang kelima adalah tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman adalah zona di mana tiap bulan ya dia dapat penghasilan. Ya, bekerja aja baik, bekerja aja bagus, nanti tiap bulan dapat penghasilan. Tanpa harus memikirkan maju atau tidaknya itu perusahaan, ya kan, biarlah para pengusaha dan manajer yang memikirkan. Kita kerja aja sesuai dengan pekerjaan kita. Udah, nggak usah pusing-pusing untung rugi. Yang penting nanti tiap bulan dapat penghasilan. Nah, inilah zona nyaman. Ya, jadi 5 ini adalah
alasan kenapa orang tidak mau menjadi seorang wirausahawan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut kepada yang terakhir, pembahasan terakhir, yaitu mengenai mitos yang salah tentang kewirausahaan. Ini banyak disebut ke orang, tapi sebenarnya ini mitos, dan mitosnya juga salah. Apa yang pertama? Orang sering mengatakan bahwa entrepreneur yang sukses itu karena guratan nasib. Wow, ya. Itu karena nasib. Udah nasibnya gitu jadi pengusaha sukses. Udah garis tangan dia seperti itu. Ini tidak benar, ya. Ya, apa benar seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena entrepreneur itu adalah sebuah ilmu. Kewirausahaan itu adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari. Ya. Kita ikhtiar berusaha, memang semua kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Tapi bukan berarti orang pengusaha yang sukses itu semuanya berasal, ya, semuanya itu kena garis tangan dia, enggak juga. Ada yang memang dipelajari dan dia berusaha dengan giat, akhirnya dia bisa. Lalu apa lagi mitosnya? Yang kedua adalah menjadi seorang wirausahawan itu karena memang keturunan katanya, ya. Sifatnya sifat keturunan. Oh. Kalau kita misalkan melihat ada pengusaha, bapaknya pengusaha sukses, kemudian anaknya mengikuti jejak bapaknya pengusaha sukses, ya itu pun bukan karena keturunan, karena memang dia pelajari, dia minat menjadi seperti bapaknya, kemudian dia mempelajari dan akhirnya sukses. Ada juga yang bapaknya, ya, pendahulu dia seorang pengusaha, tapi anaknya nggak jadi pengusaha, ada. Jadi bukan karena keturunan, karena memang dipelajari. Dan kita memang sangat antusias untuk mempelajarinya, maka bisa dan kita usahakan begitu. Kemudian yang ketiga, mitosnya adalah menjadi entrepreneur setelah ada peluang yang bagus, baru bisa katanya. Nah, peluang itu kan kita lihat, kita amati dan kita tangkap. Peluang itu berseliweran itu di kehidupan kita, ya. Jalan keluar masuk. Cuma kita saja yang nggak pandai melihat sebuah peluang. Atau memang sudah nampak peluangnya tapi nggak kita ambil gitu loh. Ya kan? Jadi bukan menunggu, bukan setelah ada peluang yang bagus, tidak. Kita ciptakan peluang itu. Udah? Lingkungan akan mengajari kita, memberikan kode-kode atau tanda-tanda bahwa ini peluang yang bagus. Nah, kita ambil gitu. Nah, kalau nunggu peluang yang bagus, ya kapan dapatnya kalau nggak kita ciptakan peluang itu? Gitu. Kemudian yang keempat, mitos yang keempat. Ya, mitos yang keempat itu adalah entrepreneur yang sukses itu, pengusaha yang sukses itu, wirausahawan yang sukses itu karena punya modal besar. Ini tidak sepenuhnya benar, ya. Ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena memang kan saya katakan tadi modalnya itu modal uang lah katakan itu tidak satu-satunya, masih ada modal yang lain. Nah, artinya modal uang yang besar itu untuk membangun suatu bisnis memang bisa jadi faktor, ya, faktor membuat suatu usaha itu menjadi maju dan besar. Iya. Tapi kalau dia mengenyampingkan modal-modal yang lain, modal yang banyak itu bisa jadi habis begitu saja. Ya. Jadi tidak semuanya karena modal uang yang besar, tapi modal yang lain juga sangat mendukung. Nah, ada orang yang memulai menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, wirausahawan itu dari modal yang kecil. Ada. Silakan Anda baca biografi para pengusaha sukses itu. Rata-rata mengawali dengan modal yang kecil. Ya, Anda pernah itu si Singamaraja itu, ya, sebelum Simpang Teladan ada Stick and Shake, ya. Ada usaha, mungkin Anda pernah makan ke sana, Stick and Shake. Itu kalau Anda mau baca riwayat pendirinya itu, ya, pengusaha itu, dia jual sepeda motornya harga 8 juta. Ya, pada tahun 2008 atau 2009 kalau tak salah saya. Kemudian dari modal 8 juta itu dia membangun suatu usaha Stick and Shake. Ya,
tantangannya banyak, nggak laku, kemudian aduh sepi pembeli. Tapi dia terus berusaha sampai sekarang. Lihat, stick and shake itu ada di mana-mana. Cabangnya, outletnya banyak sekali sekarang. Dan sekarang dia sedang menikmati hasil perjuangannya yang lalu, yang dengan modal yang kecil itu. Nah itu dia. Jadi mitos bahwa menjadi seorang pengusaha yang sukses atau membangun suatu usaha yang besar itu harus punya modal besar, itu tidak sepenuhnya benar. Ada juga pengusaha yang sukses dan usaha yang besar itu ya muncul dari usaha yang dari modal yang kecil, maksud saya, ya. Oke, saya pikir itu materi kita pada hari ini. Kurang lebih sudah 30 menit ya. Jadi mohon Anda perhatikan benar-benar dalam nanti mengerjakan tugas mingguannya ya. Saya menyampaikan hal-hal yang penting memang. 30 menit itu saya harus ramu ambil inti-inti sarinya. Jadi kalau Anda ingin mencatatkannya kembali, memang itu harus Anda catatkan sebenarnya secara keseluruhan. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang tidak penting, boleh Anda kesampingkan. Tapi saya menganggap bahwa banyak sekali hal penting harus Anda catatkan. Dan kalau bisa catatan itu harus rapi, jangan asal-asalan. Kenapa? Karena di akhir nanti saya akan minta semua catatan itu untuk saya kumpulkan dan saya tanda tangani ya sebelum saya kembalikan kepada Anda sebagai penilaian ya, menambah penilaian saya kepada Anda ya. Jadi jangan Anda tulis Anda buang, tidak, saya kumpulkan itu nanti. Jadi tulislah dengan baik ya, dan jangan Anda jangan menganggap nggak dibaca Bapak itu, jangan, saya baca. Jangan sampai nanti saya suruh Anda nambahin lagi. Jadi didengarkan, kemudian Anda tuliskan baik-baik. Baik, pertanyaan nanti bisa, kalau ada pertanyaan tentang materi dan tugas, silakan nanti tanyakan ke di grup ya, supaya kita bahas setelah ini. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.